Sekarang gue bersama dengan salah satu vokalis Bara Suara, Asteriska, panggilan akrabnya Icil. Gue so akrab aja, gue panggil Icil aja nggak apa-apa. Iya dong, harus akrab. Harus so akrab. Gue nggak tahu lo pernah nonton Bara Suara apa nggak ya? Menurut gue tuh salah satu live act paling bagus di Indonesia tuh Bara Suara. Dan salah satunya gara-gara ibu yang ini, itu lo harus lihat sih videonya, betapa energetiknya beliau dan energinya tuh pasti nyampe ke penonton gitu. Gue baru nonton Bara Suara tuh sejujurnya, itu baru tahun lalu. Terus gue aja ini band apaan? Keren banget. Yang sama Hasif tuh nggak sih sebelah Mas? Iya, yang With bareng the Fest Hasif, Hai Hasif. Ya. Dan gue melihat bahwa, wow, gue nggak pernah lihat yang kayak gini. Tapi yang mau gue tanya adalah, lo tuh kayak trans gitu nggak sih kalau lagi di panggung kayak? Nggak tahu bedanya sih. Nggak tahu bedanya. Tapi yang pasti emang pas di panggung kalau sama Bara kadang aku udah ada detik-detik aku udah kayak nggak mikir, tapi terus kayak balik lagi gitu. Tapi kalau trans pasti jauh lebih dari itulah ya. Jadi kayaknya harusnya sih nggak trans tuh. Cuman buat orang yang nonton, lo merasa kayak lo punya dunia sendiri, kayak bubble sendiri. Apakah setelah lo turun dari panggung, lo nggak inget tadi lo ngapain gitu di atas selain nyanyi? Kalau soal gerakan sih nggak inget sama sekali. Nggak inget sama sekali ya? Wah, mungkin ada beberapa yang inget, cuma kayak mostly enggak sih. Karena aku bener-bener go with the flow aja. Karena aku ngikutin si musik, jadi nggak pakai mikir lah gitu. Lo tuh dancer juga berarti nggak? Lo ngedance? Sebenarnya basicnya enggak sih. Cuma kan memang aku banyak banget tenaganya. Gimana caranya Banyak kayak banget tenaganya. badanku pokoknya gerak aja. Dan kebetulan pas di Bara itu sebenarnya pertama kali aku ikut Bara 2012. Latihan sih aku nggak pernah gerak-gerak juga ya, masih malu-malu gitu kali anaknya. 2014 pertama kali manggung juga. Sebenarnya pertama kali manggung di Toto Cafe 8 Juni 2014 itu. Toto Cafe yang di Kemang gitu ya? Yang udah nggak ada ya? Tutup, sedih banget. Itu aku juga nggak gerak sih, bener-bener kayak berdiri aja gitu. Tapi mulai manggungnya kedua kali, ketiga kali, aku tuh kayak, kok kayak gue pengen gerak ya? Yaudah gerakin aja deh. Dan ternyata malah jadi sesuatu sih buat orang-orang yang nonton gitu. Tapi sebenarnya nggak ada arahan, Mas Iga juga nggak bilang apa-apa. Karena sebenarnya emang aku penyanyi kan, aku juga nggak ada yang nyuruh tuh buat kayak lo nari nggak. Tapi kata hatiku tuh biasanya aku juga kalau manggung nggak pernah gerak, tiba-tiba di Bara nih kayak gue kepengen gerak gitu, cuma gerak nggak ya, tiba-tiba kayak gerak aja gitu. Dan tapi ternyata malah jadi suatu kebiasaan dan malah jadi nilai plus gitu kalau untuk di Bara memang ciri khasnya jadinya bergerak gitu. By the way, aslinya Iga tuh lebih garing dari di panggung nggak? Apa nih? Ya dia kan garing tuh kalau di panggung kan dengan bercanda-bercanda Bekasinya itu kalau Enggak sih, enggak kok, kocak-kocak aja. Kocak sih aslinya. Kocak, nyebelin, iseng banget. Apalagi ya, bawa bapak juga, udah komplit jadi satu. Pakai batik, bagus. Lo kan suka sama yang disebut dengan apa, flow arts? Flow arts. Gue nggak pernah dengar term itu sebelum dia ngasih tahu gue. Flow arts itu apa? Seni bergerak, seni. Sebenarnya kalau bener-bener secara teknik dan arti yang sesungguhnya sih aku nggak pernah mencari tahu ya. Cuma kalau yang aku pelajarin dari maksudnya langsung praktisnya, orang-orang flow arts itu adalah orang yang menggunakan alat tapi dia ada seni geraknya juga gitu. Alat yang dia pakai ini mengikuti gerak badan dia. Jadi flow arts mungkin dengan namanya aja flow aja emang flowing ya. Memang seni bergerak mungkin. Walaupun tarian pun seni gerak, cuma flow arts tuh mostly yang aku lihat sih pada pakai alat. Sebagai orang yang apa ya, yang sinkronisasi antara tubuh dengan ritme gue itu nggak stabil, gue nggak bisa ngedance. Kalau lo pernah lihat gue dancing, lo akan ketawa pasti lihatnya. Gue mau nanya, bener gak sih kalau orang bilang, iya lo go with the flow aja, lo ikutin harmoninya, badan lo akan gerak dengan sendiri. Buat gue sih itu terdengar kayak bullshit. Kalau buat gue, karena gue nggak bisa. Jadi yang apa sih yang disebut dengan you go with the rhythm, you go with the flow, lo ikutin aja badan lo, tapi kayak buat gue sebenarnya ini tapi kalau menurutku ya, aku nggak tahu benar apa enggak. Sebenarnya semua orang tuh bisa, cuma malu-malu nggak berani. Karena sebenarnya kayak orang cuma kayak itu aja, kayak mungkin orang ngeliatnya kayak aneh banget sih, tapi dia sebenarnya udah mengikuti ini kan, walaupun kayak geraknya kaku apa aneh, tapi dia sebenarnya udah mengikuti itu. Cuma ya itulah, karena judgement dan segala hal orang kadang malu jadi merasa kayak gue nggak bisa. Tapi sebenarnya mah tenang, ngikutin aja gitu. Oke. Gue masih belum dapat konsep, masih gue yain aja. Bukan pangeran tuh ini olahraga ya? Olahraga Bukan yang mengikuti ini juga ya, kayak apa feelingnya untuk bergerak basket misalkan. Nah iya, cuman nggak ada musik kan, nggak ada beats yang harus diikutin. Tapi insting ketika gue harus dribble itu kan insting badan. Yes. Ya itu sih iya. Sama aja sih. Sama aja, cuman kalau pada waktu gerakannya tidak sinkron kan nggak ada yang akan bilang, ih jelek banget itu kan, nggak ada ngomong gitu. Sementara ada kalau dong, ada. Kalau misalkan kayak aku anak baru basket nih, suruh dribble tapi aku nggak ngerti dribble yang bener gitu. Otomatis kan jadi kayak jatuh, ya nggak sih bola. Tapi kan kalau orang udah tahu ritme dribble yang bener, sama aja seperti gerakan
Kan dia tuh bisa gitu gerak-gerak dengan Iya begitu sama aja musik, orang nggak bisa sama dribble sekali. atau misalkan main apa gitu, softball sebenarnya. Lo olahraga juga nggak? Dulu pas SD sih suka banget SD ya. SD sih aku suka sih kayak apa ya? Gimnastik sih aku suka zamannya olahraga SD. Senang Aku gitu? sempet Nggak kelas heran. 6 SD aku sempet jadi anggota basket. Lo jadi point guard pasti, gak megang-megang bola. Gue gak ngerti sih. Yang megang bola, lo pasti bukan under basket yang di bawah ring, yang ribuan-ribuan kan, karena Nggak ya ngerti sih gue, nggak tapi ngerti intinya ya. tuh kelas 6 SD terus udah kelar deh. Udah itu doang, nggak nyampe setahun sih ngikut tim intinya itu, terus ya udah gitu deh. Lo kuliahnya psikologi kan ya kalau nggak salah Iya. ya? Lo berarti suka mengobservasi orang. Itu sih benar banget. Apa yang lo observasi dari gue berarti? Sebenarnya observasinya segala hal dulu sih. Ya macam-macam juga sih. Misalkan kayak tadi cara bertanya aku kayak ya aku mesti diem dulu nih, aku harus meresapi dulu nih orangnya kalau nanyanya gimana sih gitu. Jadi maka aku juga nggak suka kayak langsung ngejudge gitu. Kayaknya aku tuh butuh waktu lebih lama daripada orang lain mungkin. Karena menurut aku dengan aku observasi, analisa, nanti untuk menjawab atau untuk ke depannya tuh aku lebih enak karena udah tahu ritmenya lagi, untuk segalanya tuh aku udah lebih enak gitu. Gue tuh baru ketemu sama Icil barusan beberapa menit yang lalu lah ya. Jadi gue belum pernah ketemu sama dia sebelumnya. Jadi apa yang lo observe dari gue selama sekian menit itu dari awal kita ngobrol sampai sekarang? Nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Kasih aku waktu lebih lama dari ini. Oke. Kalau misalnya aku langsung ngomong berarti namanya judgment dong. Judgment. Iya, tapi kan bisa jadi hipotesis nggak sih nggak ya? Mungkin belum, Ribet ya kalau ngomong orang pinter ya. mungkin belum terbukti bener, tapi kan ada asumsi, ini kan channel asumsi, ada asumsi tertentu gitu. Nggak bisa juga ya? Kalau aku sih nggak suka anaknya berasumsi langsung. Nanti salah ngomong gawat. Mungkin netizen jahat-jahat. Netizen jahat, lo pernah dijahatin sama netizen? Jahat sering. Diapain? Aku kan anaknya sensitif. Ya gitu sih, maksudnya mereka kan sebenarnya nggak kenal kita. Mungkin mereka kenal kita by social media aja gitu. Cuma ya itu asumsi mereka udah sebegitu banyak kan langsung makanya sekarang aku lagi belajar bagaimana menghandle diri dengan kehidupan sosial media yang sangat amat kejam itu sih. Yang paling lucu yang pernah dikomentarin sama netizen ke lo apa? Lucu banyak gitu. Yang paling ya antara lucu dan nggak banget dan lo merasa apaan sih ini? Cuma lo menganggap bahwa ini konyol banget gitu. Ada nggak? Lama-lama get used to that sih, jadi udah nggak. Aku akhirnya take it for granted karena udah terlalu sering melihat seperti itu. Tapi maksudnya mereka bagus-bagus, maksudnya sesuatu yang tidak negatif. Tapi karena mereka kocak-kocak kayak sosok romantis lah atau apa. Oh, lo gitu. sering digebet sama followers berarti? Sering sih, maksudnya menurut aku tuh sesuatu yang menyenangkan sih. Tapi Okay. cuma karena akhirnya terbaca pola-polanya itu, yaitu karena aku terbiasa. Akhirnya sometimes I feel like I take it for granted gitu, kayak udah biasa gitu. Kalau pernah dikirimin bunga gitu sama followers? Dikirimin coklat? Kalau makanan sering tuh ada fansnya Bara, jadi seneng banget masak buat Bara Suara, kadang-kadang masakin buat Mas Iga, masakin buat aku gitu-gitu, jadi lucu deh pokoknya, tapi cowok. Lucu banget. Iya, makanya dimasakin buat lo. Buat Mas Iga, dia seneng banget Oh, iya? ngasih kayak kue buat Mas Iga, terus buat anaknya Mas Iga segala dia care banget, lucu deh pokoknya anaknya. Gitu, gemes. Hobi lo apa sih selain bergerak dan bernyanyi? Kan bergerak dan bernyanyi gitu. Tidur kali ya. Tidur. Itu selain kan nggak gerak tuh. itu ya nggak gerak sih. Ada yang lain nggak? Cuma kalau dibilangin zaman sekarang karena udah terlalu hip ya, sebenarnya aku agak malu ngomongnya gitu. Tapi sebenarnya dari tahun 2011 aku udah suka banget traveling. Traveling oke. Itu udah terlalu hit sekarang ya? Udah terlalu pasaran ya traveling Karena sekarang? orang-orang sekarang kalau ditanya juga I love traveling and traveling, Pasti gara-gara Instagram nggak sih itu? bisa jadi Gara-gara banget. Instagram ya? Iya. Tapi sebenarnya ya memang kenyataannya sih ketika orang memang merasakan adiksi daripada traveling itu, ya aku tidak menyalahkan juga, memang itu bisa menjadi suatu hobi atau ya sesuatu yang mencandu gitu sih. Traveling memang bikin kecanduan banget kalau menurut aku. Seberapa perlu lo merasa untuk memotret semua tempat yang lo datangin secara intensif, dalam artian gue harus fotoin banyak nih sayang udah nyampe sana? Kalau aku targetnya bukan moto soalnya ya, aku mau lihat. Tapi kalau memang ada kesempatan untuk moto, kenapa tidak? Karena kan kadang-kadang apalagi aku pelupa, misalkan gue harus ngeliat ini, gue harus ngeliat misalkan 10 tempat di satu kota gitu. Nah, tujuan utamaku adalah melihat si 10 ini. Kalau emang bisa ngambil foto atau video akan bagus banget karena nantinya aku bisa lihat lagi di rumah ketika udah sampai di Jakarta, atau misalkan aku ternyata mau sharing ke orang gitu, aku bisa tunjukin gambarnya, ini nih tempat yang gue maksud, lo cari tempat ini gitu. Jadi bisa recall memorinya lebih gampang kalau ada buktinya kan. Untuk aku pribadi ya, bukan untuk menunjukkan ke orang. Kalau emang ada yang butuh ya bagus, cuma itu lebih kayak ke kepuasan pribadi sih kalau menurut aku. Tempat travel paling eksotik mana yang pernah lo datengin yang paling
nggak biasa? Tergantung sih ya, soalnya apalagi zaman sekarang Indonesia udah mulai berani traveling. Kalau dulu 2011, 2012, 2013 orang belum terlalu banyak yang terekspos traveling, aku bisa berani bilang yang ini nih karena gue yakin orang belum. Tapi kalau dulu pada saat itu aku ke Iceland, orang-orang belum segitu banyak ke Iceland. Tapi tahun selanjutnya udah banyak banget yang ke Iceland. Jadi untuk bilang Iceland unik, aku udah kayak orang udah banyak yang ke Iceland. Turki sih, kayaknya orang belum terlalu explore. Mungkin Turki banyak ke Istanbul, Istanbul, Kapadokia kan. Nah, tapi kalau aku kemarin bener-bener sendirian sampai ke kota-kota kecil, nah itu aku masih bisa sedikit membanggakan. Maksudnya kan orang-orang soalnya rata-rata kalau ikut tur kan emang ke kota-kota besarnya kan. Kota kecil yang Eropa apa yang Asia? Jatuhnya ke Asia sih. Asia, oh iya. Itu menarik sih. Sampai orang pada bilang, Cilo jangan terlalu ke selatan banget, soalnya itu nempel sama Syria kalau salah. Nah, itu emang zamannya kemarin. Aku tuh kemarin ke Turki pas lagi yang pengeboman airport itu yang ditutup. Jadi aku kena banget itu. Kena pas lagi mau masuk ke Turki tuh yang dibom malamnya. Jadi kira kita nggak boleh terbang dulu tuh. Jadi pas malam kudeta itu lo lagi di sana? Aku lagi di luar kota. Misalkan istilahnya kayak mau ke Bandung masuk ke Jakarta. Tapi karena itu di kudeta, jadi semua orang bilang kayak jalan ditutup menuju Istanbul. Jadi kita di jalan tol itu nunggu sampai dibuka itu berjam-jam, belasan jam kok di dalam bus. Sampai kebelet pipis, lapar, semua kita nggak ada yang siap ini. Jadi bener-bener sampai aku jalan kaki tuh sampai ke gedung-gedung kayak, Pak saya mau ke toilet gitu. Kayak kita, tapi karena mereka ngerti emang lagi, itu jalan tol semua isinya kan kendaraan kan berjam-jam. Jadi mereka ngerti kayak, ya you can use my bathroom gitu-gitu. Cuma untuk mau minta minum tuh nggak enak gitu kan. Jadi akhirnya kita emang bener-bener kehausan, kelaparan. Jadi kayak sharing-sharing gitu, ada yang punya crackers kayak saling sharing gitu, lucu sih. Cuma gue pengen tukeran tempat sama lo sih, karena gue inget di malam itu lo ada di Turki, ya kan? Di malam itu gue ada di Blowfish, soalnya gue inget. Jadi kayak gue inget banget tuh. Enggak, lo pernah cerita soal hal ini sebelumnya ke mana gitu, ke publik, ke media gitu? Aku pernah ke temanku, dia orang media sih, dia kayaknya sempat nulis, tapi ya cuma satu itu. Ya tapi aku emang nulis di Instagram juga waktu itu. Tulisannya item gitu, aku cuma bilang baru kali ini gue kepengen banget pulang. Karena biasanya waktu tuh kalau pergi, mau itu 2 bulan kemarin keliling Eropa segala, aku tuh jarang banget kangen rumah. Emang orangnya tuh bukan yang kayak kangen rumahan gitu. Emang suka keluyuran aja ya? Jadi disuruh pergi setahun juga aku rasa enggak. Ya paling kalau kangen ya telepon orang tua, bisa video call. Cuma untuk yang sampai kayak gue pengen banget sampai di Indonesia cepet-cepet, pengen makan, pengen apa tuh jarang banget. Tapi di situ aku sampai nangis, aku bilang kayak baru kali ini sih gue kepengen banget pulang. Soalnya aku kayak nggak tahu kan, karena temanku yang tinggal di Istanbul udah nungguin aku sebenarnya. Aku emang tidur di rumah dia bilang kayak gini, di depan rumahku ada tembak-tembakan, kayaknya kamu jangan kesini dulu gitu. Kayak gue harus kemana kalau gue udah sampai Istanbul. Jadi kayak aku pada waktu itu lo punya gambaran seberapa masif skala yang sedang terjadi di Turki? Wah, gambaranku gitu udah parah sih itu. Di Istanbul tuh kayak udah berasap, tembak-tembakan, darah, mati semua tuh. Kayak gue cuma pengen sampai rumah dengan selamat dah gitu doang sih, selama di bus tuh gitu doang. Gue pengen banget ada tempat gitu waktu itu. Jangan sih, serem. Oke. Dan setelah lo nyampe ke Istanbul, tapi itu keadaannya udah tenang, makanya udah dibuka, kayaknya sih udah tenang sih. Banyak mobil tank gitu sih gede di pinggir jalan, cuma arminya sih nggak kelihatan, cuma mobil-mobil tanknya pada parkirnya banyak. Oke. Bagus lah, aku nggak harus lihat sesuatu yang serem. Nggak, gue pengen banget ke tempat. Cuma diceritain aja, aku tuh better diceritain daripada aku harus melihat langsung, kalau nggak ada hancur rasanya. Tapi itu nggak jadi pengalaman yang traumatik buat lo kan, ke tempat-tempat yang aneh-aneh gitu? Karena alhamdulillah puji syukur tidak merasakan sendiri kejahatan atau kekejaman itu sih, aku so far nggak pernah trauma sih. Bahkan aku kayak aku kan sempat beberapa kali kena pelecehan seksual di Asia. Kemarin ke Vietnam, Thailand, India tuh aku kena. Cuma aku sih so far nggak pernah trauma sih. Karena masih aku sebenarnya masih bisa dilawan hal itu, bukan yang sampai fatal banget gitu. Jadi so far sih untungnya nggak trauma sih. Pergi sendiri masih berani. Oke, udah pernah ke Iceland, udah pernah berada di sebuah negara pada waktu kudeta sedang berlangsung, yang buat gue tuh sangat-sangat seksi sebenarnya. Ke tempat mana lagi yang pengen lo datengin? Banyak banget ya kalau pengennya. Aku sebenarnya India belum kelar karena aku kepengen banget ke Ladakh. Ladakh itu yang di utara ya? Yang dekat tempat Tibet ya? Kemarin, yang syutingnya Three Idiots ya? Iya, kemarin aku nggak sempet karena nggak ada waktunya. Dan maksudnya untuk menuju situ waktunya terlalu lama aja, karena kan kalau pakai bus. Berarti di atas itu ya? Kashmir aku juga pengen. Nah itu kan untuk naik busnya kayak butuh berapa belas jam. Aku udah harus cepet-cepet balik ke paling selatan karena airportku tuh di selatan banget, di Hyderabad. Jadi udah deh, relain aja deh, nggak usah maksain, next time aja balik kayak ke India gitu. Jadi aku Ladakh pengen, Mongolia aku pengen banget. Nah, ini gue punya apa ya? Gue punya asumsi
Gue punya asumsi. Lo tuh ini nggak sih? Lo suka nongkrong di Ubud nggak sih? Sering banget itu pada zaman 2012. soalnya kalau gue ngeliat Icil, ini kayak anak Ubud nih kayaknya gitu. Banget sih. Iya ya, bener berarti. Lo makan yang sehat-sehat gitu. Enggak. Pakai baju putih-putih. Kalau itu enggak sih, aku makan kambing. Minum susu gitu. kedelai enggak ya? Gitu. Enggak. Oh, enggak. Okay. Aku usahain nggak minum susu sama sekali sih, biar bersih aja badannya. Terus apa ya? Tapi Ubud sempat jadi rumahku banget sih selama bertahun-tahun dari 2011. Tapi justru di 2000 kemarin ini 2018 aku mulai mempelajari Bali Selatan. Jadi aku usahain banget di Ubud itu paling cuma sehari 2 hari doang, paling buat ya kayak apa ngebersihin otak doang gitu, kayak ikut sound healing atau apa. Habis itu baliknya ke selatan. Jadi nongkrong paling lamanya justru di selatan, dan aku merasa jadi lebih ngerti kehidupan yang Bali sebenarnya. Karena kalau di Ubud itu kan sebenarnya lebih ini luar ya, culture luar masuk ke Bali gitu. New age gitu ya? Iya. Jadi ketika aku sekarang udah mulai penasaran, aku sebenarnya lagi nggak butuh sih itu yang apa kayak membersihkan dirinya. Cleansing. Aku lebih butuh pengen tahu orang Bali yang sesungguhnya kehidupannya kayak apa sih gitu. Emang bener-bener pengen punya temen asli yang tinggal di Bali gitu. Nah aku mulai 2018 kemarin sering bangetnya stay-nya di selatan, di Sanur gitu. Jadi malah sekarang lumayan punya temen orang-orang Bali sih gitu. Terakhir, ada orang yang mengenal lo cuma sebagai salah satu anggota Bara Suara, tapi lo juga punya album sendiri kan, album solo kan. Dan gue sih baru ngedengerin ya, dan menurut gue beda banget gitu nuansa musiknya sama Bara yang begitu eksplosif. Kalau yang itu kan agak sedikit lebih chill. Yoi. Gitu. Jadi sebenarnya sisi lo tuh yang mana, yang chill atau yang Bara Suara? Dua-duanya. Jadi emang aku banyak banget kepribadian, serem kan? Kalau misalkan Yang lagi ngomong sama gue ini yang mana? tebak dong, asumsinya yang mana nih? Asumsinya kayak. Jadi kalau albumku yang solo itu lebih keinginanku untuk berkomunikasi secara lirik dan apa ya, energinya melalui nada. Tapi kalau di Bara itu yang energi yang badan nih gitu. Karena kalau secara lirik kan emang masih gaya yang bikin. Jadi aku tuh cuma kayak messengernya orang. Kalau di Bara jatuhnya bukan yang bener-bener aku pengen messengerin. Cuma jatuhnya sebenarnya sama aja sih, karena namanya lagu pasti tujuannya sama, kan sama-sama positif lah gitu. Apalagi liriknya Bara juga nggak ada yang negatif kan, jadi ya sama aja. Cuma kalau di Bara lebih bisa ngungkapin si energi yang secara badan inilah gitu. Kalau yang di album soloku banyak balladnya, jadi memang lebih fokusnya ke lagunya ketimbang segala embel-embel pergerakan lah, dandanan atau apa gitu. Terakhir, kalau ada pertarungan antara singa sama harimau, yang menang yang mana? Singa atau harimau? Silakan ditinggalkan. Bisa dua-duanya? Nggak bisa, harus milih satu. Kayak Pilpres satu yang menang. Ini dia nih, baik gitu. Enggak, gue udah janji sama Ecil, gue gak bakal nanya politik, gue bilang sama dia. Makanya gue nanya singa sama harimau aja sekarang ya. Siapa yang menang? Iya, singa sama harimau. Siapa yang menang apa siapa yang aku dukung? Beda nih. Kalau siapa yang menang? Dia bilang gak mau ditanya soal politik, sekarang dia bilang mau nanya yang mana nih, mau yang menang apa yang didukung? Menjuru sendiri berarti. Kalau misalkan siapa yang menang, karena aku belum tahu nih, singa sama harimau ini kan banyak banget. Jadi aku harus kenal dulu singanya sama harimaunya. Harus pendekatan dulu sama masing-masing. Iya ya? dong, kalau enggak berarti jatuhnya aku apa yang aku dukung aja berarti. Tanpa aku kenal mereka sebenarnya. Cuma karena aku misalkan suka tampilannya. Kalau secara tampilan sih aku suka harimau ya, lebih keren aja. Karena berloreng-loreng. Tapi kan kalau singa ada... Enggak suka buluan yang wah gitu sih. Oh, nggak suka buluan, oke. Terus kayak gede banget kepalanya ketimbang badannya, kayak tidak seimbang. Kalau harimau tuh kayak lebih gagah aja, seimbang gitu. Tapi itu kan berarti kan asumsi secara ini doang kan, fisik kan. Iya, nah, itu tidak baik secara untuk memilih. psikologis perlu ditelusuri lebih Iya lanjut, dong, jadi aku kira-kira nggak- di backgroundnya gimana, nggak mau pas kecilnya bilang gimana, siapa kelas yang ekonominya gimana gitu ya. Jadi kalau bilang siapa yang menang, aku nggak mau milih, aku nggak kenal siapa, aku nggak tahu secara kekuatan mereka gimana gitu. Belum pernah aku ajak berantem satu-satu juga kan, jadinya aku nggak tahu. Belum pernah diajak joget sama lo ya? Ya itu Iya. juga bisa. Gitu, jadi kayak zip, nggak tahu. Oke, thank you banget. Terima Icil, kasih. Asteriska, silakan didengarkan lagu gue. Yang album solo lah, kalau yang album pribadi, ya kalau yang album bareng mah gue yakin yang bener udah Bara banyak. bosen, jangan, nggak usah, buka aja. Gimana sama Iga lo ntar? Mungkin juga Pak Prabowo kurang remunerasi untuk hakim itu sangat tinggi sekarang ini dibanding dengan pejabat yang lain.
penyerangan terhadap Novel Baswedan. Sama sekali nggak disentuh. Nah, perbedaannya hanya pada ketika Jokowi di awal menyampaikan visi, ia menegaskan kembali bahwa ia masih ingin menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat.